Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita berbagai kebaikan, berbagai ilmu sehingga kita sampai pada zaman yang penuh dengan teknologi saat ini. Pemirsa Semamio GKB Channel, kembali lagi malam hari ini dalam acara Kalbu Kajian Malam Sabtu dengan tema Senandung Al-Quran. Dan topik yang akan kita bahas malam ini masih sama dengan topik pada bulan lalu. Ini adalah kelanjutannya, yaitu tentang ayat-ayat cinta kedua. Tentunya akan dipandu oleh saya sendiri Ustadz Muhammad Amin Nasir dan pemateri kita Ustadz Huzaifatur Rahman. Kita sapa dulu pemateri kita. Assalamualaikum Ustadz Huzaifatur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Amin, gimana kabarnya ini Ustadz Amin? Alhamdulillah baik Ustadz. Kabarnya Ustadz Uzay gimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, baik Ustadz Uzay, kalau nggak salah pada acara Kalbu bulan Januari ini ya, kita sudah sedikit membahas mengenai ayat-ayat cinta ini, yaitu tentang cinta Allah kepada manusia. Oke, mungkin pemirsa Semamio GKB Channel mungkin ada yang sedikit lupa atau ingin mengingat kembali cinta Allah kepada manusia itu seperti apa sih? Bisa dijelaskan secara singkat seperti itu, Jose. Baik, langsung saya buka ini Ustadz Amin. Monggo Ustadz Jose. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khairi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa Semamio GKB Channel yang dirahmati oleh Allah, terima kasih kami sampaikan yang pertama kepada Ustadz Amin yang sudah memberikan waktunya dan selalu memberikan waktunya dan mendampingi saya dalam kegiatan Kalbu malam hari ini, kajian malam Sabtu, yang insya Allah edisi kali ini masih meneruskan edisi sebelumnya, yaitu Senandung Al-Quran, ayat-ayat cinta bagian yang kedua. Betul sekali. Kayak judul film aja Ustadz. Iya, ya. Dan mungkin kayaknya nih nanti kita akan mendahului film itu, karena kan film itu baru sampai 1, 2. Oh iya 2 Ustadz. Betul. Nah kita nanti mungkin ada bagian yang ketiga juga. Ya insya Allah Ustadz Amin ya. Amin. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Betul. Sehingga kita mampu atau dapat melaksanakan kegiatan Kalbu ini secara kontinu, secara istiqomah, menebarkan kebaikan dan kebermanfaatan bagi kita semua dan pemirsa dimanapun Anda berada. Baik Ustadz Amin, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang cinta Allah kepada manusia. Ya, jadi rahmat, kasih sayang Allah kepada manusia itu sangat luas sekali kepada kita. Nah kemarin kita sudah membahas setidaknya bukti cinta Allah kepada manusia, yaitu yang pertama adalah dengan menurunkan kitab Al-Quran sebagai pedoman bagi umat manusia ya sampai hari kiamat nanti. Ya. Yang kedua, bukti cinta Allah kepada manusia yaitu dengan mengutus seorang utusan yang pada hal ini ya Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW ya sebagai khatamul anbiya, sebagai penutup para nabi-nabi. Setelah Nabi Muhammad nggak ada nabi setelahnya. Maka apapun yang diajarkan, apapun yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang harus kita ikuti. Ya, wajib kita ikuti ya semua tindak tanduk, baik itu perkara yang bersifat takriri ya, bersifat fi'liyah, perbuatan ya, ataupun qauliyah atau perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah turunkan Al-Quran, Allah bimbing kita untuk menafsirkan atau menerjemahkan dari Al-Quran itu dalam bentuk
tuntunan-tuntunan itu lewat utusannya yaitu Nabi Muhammad SAW, dan Allah juga menciptakan wahananya untuk kita semua untuk berbuat baik. Kita sebagai khalifah, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah telah menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka Allah ciptakan alam semesta ini dan Allah jadikan manusia sebagai khalifah ataupun pemelihara dari alam semesta ini. Dan yang selanjutnya yang sudah kemarin kita bahas adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita, yaitu mengampuni segala kesalahan-kesalahan, ampunan Allah kepada kita semua, meskipun kita sudah pernah berlumurkan dosa, kita sudah pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin kalau dinalar manusia itu, ya, dari segi perasaan, ya, atifiyahnya manusia, emosionalnya manusia nggak mungkin dimaafkan. Betul. Tapi Allah maha luas dan Allah itu samudra ampunannya itu sangat luas, sehingga apapun kesalahannya ketika dia mau bertobat pasti dimaafkan, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang belum kita bahas, ya, bukti cinta Allah kepada kita. Ada satu lagi, ya Ustadz Amin. Apa ya, itu, Ustadz? yaitu Allah pasti akan memberikan rizki kepada manusia. Rizki sebagai penyambung hidup, rizki sebagai apa? Sebagai fasilitas yang akan kita gunakan sebagai energi atau tenaga kita untuk melakukan ibadah-ibadah di dalam dunia ini, ya, karena ibadah itu butuh tenaga juga, Ustaz Amin. Jadi perlu digarisbawahi bahwa rezeki itu tidak hanya berupa materi saja, Ustaz. Betul saja. Baik, untuk memperdalam apa itu sebetulnya rizki yang Allah berikan kepada kita, kita akan simak, ya, bacaan dari Mas Adi Amar, Quran surat Saba ayat 39. Sepertinya sudah bergabung Mas Amar, silakan dibaca Quran Saba ayat 39. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Baik, terima kasih Mas Adi Amar yang sudah membacakan Quran surat Saba ayat 39, ya. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Ya, katakanlah sesungguhnya Tuhanku membentangkan, ya, Tuhanku itu Allah, ya, membentangkan rizki lima yasha bagi orang yang dia kehendaki min ibadihi dari hamba-hambanya, wa yaqdirulah, dan Allah juga menyempitkan rizki itu bagi orang yang dia kehendaki. Dan apapun yang kita infakkan, ya, segala sesuatu yang kita infakkan di muka bumi ini sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah, ya, fahuwa yukhlifuhu, pasti Allah akan menggantinya kelak di akhirat dengan yang lebih baik. Ya, itu ayat itu menjelaskan tentang bahwasanya Allah itu sangat luas rezekinya kepada hambanya, apapun pasti akan diberikan oleh Allah kepada kita sebagai hambanya. Bahkan yang tidak kita minta pun pasti, ya, diberi. Pasti diberi. Ya, coba Pak Amin tadi pagi minta diberikan oksigen nggak ke Allah? Tidak, Ustaz. Ya, secara lisan kita tidak minta, tapi pasti Allah memberikan oksigen itu kepada kita, ya. Jadi apalagi yang kita minta, ya, yang kita munajatkan kepada Allah, insya Allah pasti Allah akan memberikan kepada kita. Itulah luasnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, meskipun kita tidak memintanya, pasti Allah akan memberikan kepada kita. Bahkan ketika bukan hanya meminta saja, Ustadz, ya, belum meminta saja, tetapi masih kerentek hati, ya, kerentek hati. Itu Allah itu sudah tahu.
Iya, Dan Allah jika berkehendak, maka Allah akan memberikan ke hambanya tersebut. iya betul sekali ya. Jadi memang dan Allah itu akan membentangkan rezeki itu kepada hambanya bagi yang Allah kehendaki. Ya, sekarang pertanyaannya, mampukah kita menjadi orang yang Allah kehendaki tersebut? Apakah Allah kehendaknya itu memperluas, ya, membentangkan rezekinya kepada kita, apa malah sebaliknya menyempitkan rezeki kita? Atau mungkin sebetulnya kita sudah puas, sudah cukup dengan rezeki yang Allah berikan, tapi kita merasa sempit sendiri. Jadi bukan Allah yang menyempitkan, tapi sebetulnya paradigma kita, perspektif kita, ya, di dalam membaca rezeki anugerah yang telah Allah berikan kepada kita itu, ya kita sendiri yang menyempitkan itu. Jadi sebetulnya Allah itu sudah memberikan itu sesuai dengan kadar kita sebagai manusia pada saat ini, tetapi kita sendiri yang tidak puas. Nah, maka itu yang tidak boleh kita lakukan, Ustadz Amin. Baik, tadi sudah dibacakan oleh Mas Amar tentang surat Saba ayat 39. Sekarang kita akan dengarkan Mas Ardinata yang insya Allah sudah bergabung juga pada malam hari ini, ya, surat Hud ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Ya, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Ya, tidak ada seekor binatang melata pun di muka bumi ini, Ustaz Amin, ya, illa 'alallahi rizquha, kecuali sudah Allah berikan rezekinya, ya, kepada binatang melata tersebut. Ya, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, dan Allah itu mengetahui tempat berdiam, tempat tinggalnya dari binatang-binatang tersebut, dan juga tempat penyimpanan makanannya itu, ya, kullum fi kitabim mubin, ya, segala sesuatu itu, ya, telah tercatat di dalam kitab Allah yang nyata. Jadi memang semuanya itu sudah Allah berikan, bahkan sampai hewan-hewan pun yang ketika dinalar susah untuk mendapatkan makanan itu, malah sebetulnya makanan utamanya adalah itu. Contohnya apa? Cicak, Ustadz Amin. Cicak, ya, cicak makanannya apa? Biasanya sih nyamuk. Ya, nyamuk ya. Sekarang kalau kita nalar, ya, cicak itu kan cicak-cicak di dinding merayap, ya. Nah, sekarang nyamuk itu apa? Terbang, ya. Nyamuk terbang, cicak itu kalau dari segi kecepatan saja dan kelincahan, ya sudah pasti nyamuk itu kalah lincah daripada cicak itu. Betul sekali. Tapi karena karunia Allah, ya, karena karunia Allah, Allah berikan cicak itu kekuatan tertentu yang itu menjadi senjata pamungkasnya yang akhirnya dapat mengalahkan si nyamuk itu yang nantinya menjadi mangsa pada cicak itu. Ya, dan itulah sebetulnya keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika seekor burung mempunyai anak-anak yang masih kecil, dia tinggal di atas pohon, ya, di sarangnya itu, ya. Lalu burung atau induknya itu pergi ke suatu tempat lalu pulang, ya, tiba-tiba sudah membawakan makanan. Ya, Allah tahu mustauda'ahnya itu, tempat penyimpanan makanan dari burung itu. Jadi burung itu tidak usah khawatir. Apalagi kita sebagai manusia yang notabene, ya, diberikan akal, keunggulan akal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan postur tubuh kita, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya, sungguh Allah telah menciptakan kita manusia itu fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang paling sempurna. Dan dengan kesempurnaan itulah Allah berikan keistimewaan kepada kita sebagai manusia, sehingga apa? Ya, keistimewaan itu harusnya membuat kita itu lebih optimis di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, baik itu Ustadz Amin. Oke, benar sekali Ustadz. Makhluk Allah yang tidak berakal saja sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Betul sekali. Pasti diberikan jalan untuk menggapai rezeki tersebut. Apalagi manusia yang sudah diberikan akal oleh Allah, tentunya
Allah juga akan menjamin rezekinya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ya. Karena kadangkala kita itu merasa merasa Allah itu tidak adil. Rezeki yang diberikan kepada saya dengan orang lain itu kita merasa iri seperti Iri, itu. itulah. Itu sebenarnya bukan kesalahan pada Allah juga, tetapi kembali lagi kepada diri kita sendiri seperti Betul itu. sekali ya. Bagaimana kita menyikapinya? Karena apa? Ketika kita berpikir seperti itu, kita coba berpikir positif. Apakah rezeki yang diberikan kepada orang lain jika diberikan kepada kita juga akan menjamin kebaikan bagi kita sendiri? Betul sekali ya. Barangkali apa yang kita benci, yang kita tidak sukai itu, yang kita itu sering gerundel terhadap sesuatu Betul. itu lebih baik daripada untuk diri kita, ya. Sempat Iya. kalau nggak salah itu sempat ada cerita Ustadz seperti ini. Jadi ketika orang miskin itu istilahnya sambat Ustadz ya. Sambat. Sambat. Kenapa sih saya itu selalu miskin, sedangkan ada orang lain itu kok kaya terus? Tetapi dia tidak berpikir, siapa tahu dengan Allah menjadikan dia miskin, itulah yang terbaik bagi dia. Betul Tetapi sekali. jika andaikan Allah itu memberikan kekayaan kepada mereka, ke dia si miskin ini, takutnya dia akan menjadi sombong. Betul sekali. Jadi apapun dan yang lupa kepada Allah. ya, apapun Nah, yang Allah itu. berikan kepada kita, ya, kita harus berpikir ya. Yang Harus- pertama adalah Allah itu Hmm. alimun hakim. Allah itu maha mengetahui dan Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha adil. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu kepada kita sesuai dengan proporsinya. Proporsinya. Oke, baik Ustadz Uzay, sebelum kita lanjut, tentunya tadi kita sudah bahas mengenai cinta Allah kepada manusia. Tentunya harus ada timbal balik. Masa Allah sudah mencintai kita dengan memberikan segala hal kepada kita, maka tentunya kita juga sudah sepatutnya untuk mencintai Allah seperti itu, Ustadz ya. Betul, ya. Tetapi itu akan kita bahas setelah pesan-pesan Ya, berikut ini, Ustadz. pesan-pesan berikut ini. dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang siap menghadapi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, SMA Muhammadiyah 10 Gresik pada tahun ke-6 memantapkan diri sebagai sekolah riset yang mampu bersaing secara global. Pada tahun ini, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik telah berhasil prestasi yang membanggakan dengan mendapatkan 14 prestasi karya tingkat nasional dan 2 prestasi nasional dengan diresmikannya branding sekolah riset SMA Muhammadiyah 10 GKB diharapkan mampu mencetak peneliti muda yang bersikap mandiri dan bertanggung jawab. Baik, pemirsa Semamio GKB Channel, kembali lagi dalam Kalbu kajian malam Sabtu dengan tema Senandung Al-Quran dengan topik yang masih sama, yaitu ayat-ayat cinta kedua. Ya, Oke, baik Ustadz, tadi kita sudah sedikit membahas ya mengenai cinta Allah kepada manusia yang dibuktikan dengan memberikan rezeki. Nah, apakah ada ayat lain Ustadz dalam Al-Quran yang menjelaskan cinta Allah kepada kita yang berkaitan dengan rezeki ini? Baik, tentunya banyak sekali Ustaz Amin. Ketika kita berbicara ayat-ayat Allah tentang rezeki.
Tapi yang perlu kita ketahui ya pemirsa Semamio GGB Channel dimanapun Anda berada, bahwa terkadang ada pemaknaan yang salah di masyarakat kita ketika kita berbicara tentang rizki. Seolah-olah ketika kita mendapatkan rizki itu adalah uang. Betul sekali, Ketika Ustaz. kita mendapatkan rezeki itu adalah harta kekayaan yang itu semua bersifat fisik, ya, bersifat jasadi, ya. Padahal lebih dari itu, ya. Bahkan ketika kita menilik, ya, KBBI ini, Ustaz Amin, ya. KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Rizki itu adalah segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan ini, menjaga keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi ini. Ya. Jadi ketika kita ingin hidup di dunia ini, maka kita butuh rizki. Karena Betul. apa? Dan rizki itu, nah sekarang pertanyaan begini Pak Amin, ya Ustadz Amin. Ketika kita hidup, apakah kita hanya cukup butuh makan? Tidak, Tidak. tentunya. Ya, kita butuh sekolah. Sekolah itu untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Artinya apa? Akal pikiran kita pun butuh nutrisi, butuh rizki dari Allah. Ya, artinya pemaknaan bahwasanya rizki itu adalah hanya berbentuk materi saja, berbentuk uang, berbentuk kekayaan, yang itu malah sebetulnya hanya bersifat sementara, ya. Tapi bukan hanya itu sebetulnya Ustaz Amin. Jadi rezeki itu ya meliputi bahwa spiritual kita, emosional kita itu juga perlu asupan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita tahu ya banyak doa-doa yang Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah tambahkanlah kepadaku ilma warzuqni fahma, dan berilah rezeki kepadaku fahma berupa pemahaman. Pemahaman itu tempatnya di mana? Di akal pikiran kita. Artinya apa? Akal pikiran kita pun butuh rezeki, ya, butuh nutrisi, ya. Lalu di doa-doa yang lain juga warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, ya. Warzuqna tilawatahu, dan ya Allah berikanlah rezeki kepada kami berupa apa? Tilawatahu, membaca dari Al-Qur'an, ya. Ana al-laili wa atrafan nahar, di sepanjang malam dan siang. Artinya apa? Kemampuan kita ya untuk meluangkan waktu membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an itu juga merupakan rezeki yang besar dari Allah. Jadi bukan hanya kita dapat uang terus kita seolah-olah kita mendapatkan rezeki yang paripurna itu, tapi kita mampu membaca Al-Qur'an, kita mampu memahami pelajaran-pelajaran, ya, studi-studi, buku-buku yang kita baca, itu pun merupakan rezeki yang besar dari Allah. Maka ketika kita berbicara tentang rezeki, kita ingat ada sebuah tujuan-tujuan ya ditetapkannya syariah Islam. Ya, ada yang kita sebut dengan maqasidus syariah, ya. Tujuan-tujuan ditetapkannya syariah Islam. Ya, adanya syariat Islam itu sebetulnya untuk apa? Ya, tentunya manusia itu kan mati. Betul, Ustaz. Betul. Awalnya mati, lalu dihidupkan oleh Allah. Kita pada dasarnya sedang berada di fase kehidupan yang pertama. Kehidupan yang pertama, nanti kita dimatikan, ya, lalu dihidupkan kembali, ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un, ya. Kemudian kepada Allah kita akan dikembalikan, ya. Jadi bagaimana kita mengkufri Allah kalau dulu kita itu sebetulnya mati, ya, tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kita, lahirkan kita di dunia ini, ya. Lalu Allah matikan kembali, lalu Allah hidupkan kembali. Lalu kita nanti di kehidupan yang kedua itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang Khalik. Ya, maka kita harus memahami di antaranya maqasidus syariah itu yang pertama adalah hifdzuddin. Ya, artinya kita dianggap hidup di dunia ini apabila kita itu hifdzuddin. Apa itu? Menjaga keberlangsungan keyakinan agama kita. Dan kita sudah tahu bahwasanya agama kita adalah agama Islam, ya. Maka ketika di waktu pagi kita sering membacakan doa asbahna ala fitratil Islam, ya. Kami berbagi-bagi di atas fitrah agama Islam. Itu menandakan bahwasanya di pagi itu kita sudah berserah diri kepada Allah. Ya, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, ya, wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur, ya.
Itu doa-doa yang harusnya kita sering lafalkan di pagi hari agar apa? Agar kita mengetahui bahwasanya berkat karunia dan rahmat Allah, bika asbahna, dengan pertolongan Allah kita berada di waktu pagi ini. Ya, itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ya, makanya asbahna ala fitratil Islam, ya, kita berada di pagi hari itu di atas fitrah agama Islam itu merupakan bentuk hifdzuddin. Ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dan di awal yang sudah saya sampaikan, ketika kita ingin memahami Islam, maka kita harus mengikuti tuntunan-tuntunan yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan anibudullah wajtanibut taghut. Ya, jadi kita sudah mengutus seorang rasul di setiap umat untuk apa? Untuk agar kita beribadah kepada Allah wajtanibut taghut. Ya, maka kita dianggap hidup ketika kita mampu mengekang kuat ikatan keyakinan agama Islam kita sampai meninggal. Ya, bahkan jangan sampai ketika kita nanti sudah mau sakaratul maut, yang kita ucapkan itu bukan kalimat la ilaha illallah. Ya, naudzubillahi min dzalik. Maka kita harus betul-betul sering menyenandungkan kalimat tahlil tersebut. Ya, karena jangan-jangan ketika pada hari ini kita itu jarang mengucapkan tahlil itu, nanti ketika kita sudah sakaratul maut itu susah untuk mengucapkan kalimat tersebut. Naudzubillahi min dzalik, la ilaha illallah. Kalimat yang pendek tapi mempunyai makna yang sangat mendalam, berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang pertama Ustadz Amin, ya. Maqasidus syariah yaitu hifdzuddin. Lalu yang kedua ada hifdzun nafas. Ya, hifdzun nafas itu adalah menjaga keberlangsungan kehidupan kita, jiwa kita, raga kita. Ya, maka kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yang namanya bunuh diri. Kok bisa, Ustaz? Ya. Boleh nggak kita bunuh diri? Tentunya nggak boleh, Ustaz. Iya, nggak boleh. Karena apa? Itu sudah menyalahi kodrat kita sebagai manusia yang Allah ciptakan untuk hidup. Toh kita makan juga untuk hidup. Ya. Kasarnya gitu, kita mencari uang. Mencari uang itu untuk apa? Untuk beli makanan, untuk beli rumah. Rumah itu untuk menutupi kita biar sehat, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Itu untuk apa? Ya untuk kita hidup. Kalau kita bunuh diri artinya sudah menyalahi kodrat dari manusia itu sendiri yang disarankan atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangsungkan kehidupan ini untuk melakukan pengabdian kepada Allah. Ya, wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Ya, tahlukah itu apa? Kehancuran. Ya, janganlah kalian menjerumuskan diri kalian, menceburkan diri kalian, ya, terjun bayung ila tahlukah, untuk apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang bertendensi atau berkecenderungan mengalami kehancuran. Ya, apapun itu, ya, minum-minuman khamar, ya, minum-minuman keras, narkoba, ya. Narkoba itu bukan nasi rames karo bakwan, ya. Jadi narkoba itu ya zat-zat adiktif yang mampu merangsang menstimulus akal kita biar ngefly gitu ya Ustaz Aminnya. Dan itu haram. Biar lupa dengan segala hal. Iya, lupa dengan segala hal. Maka hifdzun nafas, menjaga diri kita. Maka kita dilarang membunuh diri kita. Maka itu sebetulnya ada hukum kisos. Ya, hukum kisos itu ya dibunuh bagi orang yang membunuh. Ya, dengan kesengajaan, dengan perencanaan. Itu memang hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga Ustadz Amin, untuk menjaga keberlangsungan hidup kita sebagai manifestasi dari maqasidus syariah itu adalah hifdzul aql. Menjaga keberlangsungan akal kita. Ya. Bagaimana kita menjaga akal kita Ustadz Amin kira-kira? Ya, dengan tentunya belajar, berpikir positif. Karena secara psikologi, menurut orang psikologi, betul, ya, orang yang berpikir positif itu jauh lebih sehat daripada orang yang seringkali berburuk sangka. Betul sekali, ya. Hibah, seperti ya, itu. Positive thinking, husnudzon, ya, tidak boleh berprasangka buruk, ya, atau negative thinking atau suudzon istilahnya Ustaz Amin, ya. Ya, jadi itu betul sekali yang dikatakan oleh Ustadz Amin bahwasanya belajar itu juga merupakan salah satu sarana yang mampu mengasah dan menjaga akal pikiran kita. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, menuntut ilmu adalah
kewajiban bagi setiap muslim, ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya. Tuntutlah ilmu dari kita berada di buayan sampai ke liang lahat, ya. Sampai segitunya, setua apapun kita, ya, sampai rambut kita memutih, sampai gigi kita kerempeng, kita masih diwajibkan untuk belajar. Untuk apa? Hifdzul aql, ya. Maka ini Ustaz Emin, kalau para penghafal Al-Qur'an, ya, itu orang yang paling kemungkinan kecil mengalami apa itu kalau penyakit lansia. Biasanya stroke. Iya, stroke. Kalau lupa ingatan itu. Betul. Ya, amnesia ataupun ya penyakit-penyakit tua yang itu bisa mengakibatkan kita itu lupa terhadap segala hal yang ada di sekitar kita. Itu namanya atau kita bisa antisipasi itu dengan apa? Dengan cara banyak membaca Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an, ya. Karena kan banyak kan orang yang baru mungkin 60 sering lupa, ya, orang 70 sudah nggak ingat siapapun. Lah itu ya naudzubillahi min dzalik, ya. Salah satu tipsnya adalah dengan cara kita menghafalkan Al-Qur'an, banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Lalu yang selanjutnya adalah Ustadz Amin adalah hifdzul mal, menjaga harta kita. Itulah kenapa kita itu dianjurkan untuk jual beli, bukan dianjurkan colong mencolong atau apa ya, atau apa mencuri. Ya, curi mencuri, ya, jual beli bukan curi mencuri, ya. Ya, ahallallahul bai'a wa harrama riba, ya. Ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nanti kalau berbicara tentang riba itu nanti sangat panjang sekali. Nanti kita bahas di kemudian hari, ya. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala itu, ya, menyuruh kita untuk menjaga harta kita, ya. Ya karena apa? Ketika harta kita hilang, tentunya nanti dapat menghilangkan bahasanya ya rezeki kita, karena harta itu juga tetap rezeki. Meskipun tadi yang saya jelaskan bukan hanya harta saja, tapi itu juga penting untuk apa? Untuk melanjutkan kehidupan kita. Maka kita boleh mempertahankan harta kita sebaik mungkin. Kalau ada pencuri, bagaimana kita mempertahankan harta kita itu? Bahkan ketika orang yang mempertahankan hartanya, itu kan haknya kan, seperti itu kan? Itu haknya. Dan orang itu meninggal, tentunya kan syahid. Iya. Ganjarannya Ustaz. Betul sekali, ya. Karena apa? Ya dia mempertahankan hak yang menjadi miliknya dan dia mempertahankan hidupnya juga, ya. Maka menjadi hal yang lucu ketika dia mempertahankan harta yang dia miliki, ataupun bahkan, ya, ini baru-baru ini ada berita, ya, orang yang mau diperkosa, ya, mau diperkosa. Sebenarnya nanti kita masuk ke hifdzul yang terakhir ini, ada hifdzun nasab itu. Lalu orang yang mau diperkosa itu membunuh, ya, tapi malah di penjara. Kan itu salah kaprah sebenarnya. Kalau nggak salah itu kan kejadiannya seorang pemuda, ceweknya gitu ya. Setelahnya ceweknya atau teman perempuannya itu mau diperkosa, tetapi dia melindungi si perempuan ini. Betul sekali. Sampai tidak sengaja, mungkin tidak sengaja ya, sampai yang mau memperkosa itu terbunuh, tetapi dalam kasusnya bahwa yang menolong. Iya, itulah sebetulnya kerancuan dari dunia ini, ya. Makanya sebetulnya kalau kita berbicara kepada Al-Qur'an, ya, kayak wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah, ya. Jadi pencuri laki-laki, pencuri perempuan kalau sudah sampai nisab, ya, sudah sampai batas yang ditentukan oleh Al-Qur'an, dia mengambilnya berapa itu, ya berhak dipotong tangan, faqtu aydiyahuma, ya nakalam minallah, ya. Jazaan, ya, sebagai balasan bagi dia, ya, dan sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tadi yang terakhir, ya, ini ada hifdzul nasab atau hifdzun nasal, ya, menjaga keturunan kita, ya, menjaga nasab kita. Salah satunya adalah dengan menikah. Maka tidak ada suatu lembaga di dunia ini yang melegalkan atau melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya, kecuali apa? Lembaga pernikahan itu, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, ya. Jadi termasuk
tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan kita itu berpasang-pasangan. Ya. Jangan dipotong ayat itu, ya. Jangan dipotong. Kalau dipotong apa? Ya sudah berpasang-pasangan loh. Saya laki-laki, terus ada perempuan. Ya jangan sampai situ. Tapi nanti ada penjelasan-penjelasan yang mengharuskan kita menikah, ya, fankihu, ya, nikahi dengan dan menikah itu, ya, berpasangan-pasangan itu agar apa? Litaskunu ilaiha, agar apa? Kita itu merasa tenang, ya. Ketika nafsu kita, birahi kita sedang memuncak, ya, kita tidak bisa mengekangnya, maka disitulah sebetulnya waktu kita, ya, atau hukumnya itu wajib bagi kita untuk menikah, ya. Di samping kita itu sudah tidak bisa menahan syahwat kita pun sebetulnya dari segi umur sudah mampu, itulah kewajiban kita untuk menikah pada saat itu. Tapi ketika kita sudah tahu syahwat kita itu membuncak terus, ya, kita juga sudah mampu tapi kita nggak mau nikah, malah naudzubillah kita terjebak pada acara-acara atau ritual-ritual yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya itulah sebetulnya prinsip dari hifdzun nasl itu, menjaga keturunan. Kalau kita asal main, ya, kita asal naudzubillah min dzalik, ya, dengan orang yang tidak kita kenal pun tapi tidak melalui lembaga yang resmi yaitu pernikahan. Nanti anaknya tidak diakui. Betul. Ya, bahkan nanti kalau dalam keterangan waris nanti tidak bisa menerima waris, ya, karena apa? Anak hasil zina. Nggak, kasihan sekali kan. Ya, makanya anaknya nggak salah, yang salah orang tuanya, ya. Ya, makanya itulah penting menjaga keturunan, menjaga nasab kita agar selalu terlindungi. Dan salah satu caranya adalah dengan hifdzul airat, menjaga kehormatan kita. Itulah kenapa seorang perempuan diwajibkan untuk menutup auratnya, ya. Aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, ya. Itu ketentuan yang saya pakai, ya. Artinya bolehlah melihat muka, bolehlah melihat telapak tangan itu, ya. Tetapi selain itu adalah haram untuk dilihat ataupun diperlihatkan. Ya, ini yang jadi tantangan kita itu kadang, ya, si laki-lakinya itu udah mau menunduk-nundukkan tapi ternyata banyak perempuan-perempuan di jalan sana yang malah ingin memperlihat-lihatkan. Bahkan, ya, meskipun dalam keadaan tertutup sekalipun dia masih ingin memperlihatkan. Ya, berupa tonjolan-tonjolan yang itu sebetulnya, ya Masya Allah Ustadz Amin, ya, ketika seorang laki-laki yang mempunyai birahi tinggi, ya dia akan tersalurkan apa? Akan tersengat begitu Ustadz Amin. Makanya seorang perempuan bagaimana dia itu tubuhnya itu ditutupi dengan baik, ya, bagaimana jilbabnya itu bisa menutupinya sehingga tidak terlihat tonjolan-tonjolan yang tidak berhak ditonjolkan. Ya, karena itu adalah sebuah aurat yang bahaya sekali ketika seorang laki-laki itu melihat. Ketika Allah itu menurunkan syariatnya untuk menutup aurat kita, pasti itu ada maksudnya. Kalau orang telanjang bulat di tengah jalan, ya, pasti akan lebih mudah orang lain itu berbuat buruk kepadanya, digoda, disiul-siul dan seperti itu, dan bahkan naudzubillah sampai mungkin diperkosa. Itu yang tidak kita inginkan. Baik, itu Ustadz Amin. Oke, pemirsa Semamio GKB Channel, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya atau pembahasan terakhir, kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Pembangkit listrik tenaga surya merupakan bentuk pemanfaatan salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Tanggal 21 September 2020, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mempercayakan SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik untuk mengembangkan PLTS di lingkungannya. PLTS yang terletak di lantai 6 SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik telah berhasil diuji coba dengan disaksikan oleh anggota DPR RI Profesor Dr. Zainuddin Mali MSI dan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Dr. Taufikullah Ahmadi MPDI. Sebanyak 76 panel dengan kemampuan menghasilkan energi listrik sampai dengan 25 kW. Adanya PLTS ini diharapkan dapat mengurangi beban listrik secara nasional, terutama di lingkungan pendidikan SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik.
Baik pemirsa Semami UGKB Channel, kembali lagi dalam Kalbu Kajian Malam Sabtu dengan edisi Senandung Al-Quran. Topik yang dibahas adalah ayat-ayat cinta 2. Baik Ustadz Uzay, sebagaimana yang sudah dibahas di awal ya, bahwa Allah sudah mencintai kita dengan begitu banyak hal, dan dalam Al-Quran sudah dijelaskan berbagai ayat yang menjelaskan cinta Allah kepada kita. Tentunya sepatutnya kita juga harus mencintai Allah. Dan dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan cinta kita kepada Allah itu seperti apa, Ustadz? Ya, baik Ustadz Amin, terima kasih. Kita masih bergabung di acara kajian malam Sabtu Kalbu edisi Senandung Al-Quran ayat-ayat cinta 2. Tadi kita sudah banyak menjelaskan tentang cinta Allah kepada manusia. Nah, sekarang sekali, Ustadz. apa sih bukti cinta kita kepada Allah? Allah sudah memberikan segalanya, kok kita nggak punya rasa malu untuk membalas cinta Allah kepada kita. Ya makanya kita harus, meskipun tidak sempurna ya, kita minimal bisa memberikan kesempurnaan cinta yang bisa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya berusaha, Ustadz. Setidaknya berusaha. Ya apalah, ya beribadah. Sehebat apa sih ibadah kita kepada Allah, ya? Sehebat apa sih sholat kita kepada Allah? Ya. Sehebat apa sih infak kita? Seberapa banyak sih infak kita yang itu bisa mengentaskan kemiskinan? Tentunya masih jauh dari harapan. Tapi meskipun jauh dari harapan, ya kita harus tetap berusaha bahwasanya kita mampu di dalam kehidupan ini untuk membuktikan cinta kita kepada Allah dengan sebaiknya. Nah, ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 itu menjelaskan tentang cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, yang insya Allah akan dibacakan oleh Mas Adi Amar ya. Silakan Mas Adi Amar. Quran surat Ali Imran ayat 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Mas Amar yang sudah membacakan Quran surat Ali Imran ayat 31 ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim ya. Katakanlah hai Muhammad ya, jika kalian mencintai Allah ya, siapapun ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Ya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Maka bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan cara menjadi muttabi, menjadi pengikut, menjadi follower bahasanya ya. Menjadi follower Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dalam segala aspek kehidupan. Ya. Tidak hanya dalam ibadah saja, dalam tutur kata, dalam tindak tanduk, dalam bermuamalah, dalam bidang akhlak, dalam bidang akidah, semuanya. Ya, maka sangat luas sekali ketika kita mempelajari tentang tuntunan-tuntunan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Bahkan dalam suatu hadis Ustaz Amin, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, siapa yang melakukan sebuah amalan-amalan yang tidak ada dasarnya dari perintah kami, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, maka itu tertolak. Maka bagaimana bisa ya kita itu sholat itu ya sesuai dengan tuntunan Nabi? Bagaimana kita itu bersedekah sesuai dengan tuntunan Nabi? Bagaimana kita melakukan ibadah-ibadah seluruh, baik itu ibadah mahdah maupun ibadah ghairu mahdah,
ya sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Maka itulah pentingnya belajar ilmu-ilmu agama, belajar ilmu Al-Quran beserta tafsirnya, belajar ilmu hadis beserta syarahnya, beserta usul-usulnya, ya usulul hadis ya, atau mustalah hadis kalau kita sebut ya, tafsirul Quran. Itu menjadi penting untuk kita semua. Itu bukan apa-apa ya, hanya semata-mata untuk membuktikan bahwasanya kita itu cinta Allah. Kalau kita itu cinta Allah, ya kita mau belajar Al-Quran. Ya, karena apa? Ya pedomannya ada di sana, rambu-rambunya ada di sana. Tapi kalau orang mengatakan dia yang paling cinta kepada Allah, yang paling mahabbatullahnya paling tinggi itu, tapi dia nggak mau belajar Al-Quran, ngaji aja masih geradul-geradul, nggak mau memperbaiki bacaannya, ya bagaimana dia membuktikan cintanya itu? Karena cinta itu butuh bukti, Ustadz Amin. Betul sekali. Cinta Ustadz. itu bukan hanya omong saja, tidak hanya cuap-cuap saja. Aku cinta kamu, I love you, ya, nggak gitu. Yang namanya cinta itu harus ada bukti. Harus Bukti dibuktikan, cinta Ustadz. kita itu kepada Nabi, wong sholawat saja setiap hari kita bisa dihitung. Ya, padahal sholawat itu nanti akan menjadi syafaat bagi diri kita, menjadi penolong kita. Suatu kejadian saya itu motornya mogok, Ustadz Amin, karena banjir, ya. Tapi qadarullah ya, saya lafalkan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Biasanya kalau di sela itu harus berkali-kali, tapi qadarullah sekali saja langsung jadi. Ya. Ya karena apa? Bersholawat. Ya tentunya ya Allah ya. Bahkan ya tren-tren yang harus atau model-model yang harus kita ikuti itu ya, role model yang utama itu adalah Nabi Muhammad. Harusnya seperti itu. Kita itu lebih kenal artis-artis Korea daripada sahabat-sahabat Nabi. Kita itu lebih kenal artis-artis yang berada di YouTube, YouTuber ya, ataupun di Instagram dan sebagainya, ataupun di televisi-televisi kita, daripada orang-orang yang berjuang menegakkan agama Islam. Dan salah satunya adalah ya Nabi Muhammad sebagai orang terbaik di dunia itu. Ya, makanya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, ikutilah aku Muhammad. Ya, jangan sampai kita lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dalam syarahnya ya, dalam tafsirnya, penjelasannya ya, ini Mutawali ya, Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwasanya kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu adalah kecintaan yang bersifat akli. Ya, bahasanya jadi innal hubbal murad lillah fit taklif huwa al hubb al akli. Cinta itu ada dua, cinta karena akal kita ya, yang kedua adalah cinta karena emosi kita, perasaan kita. Ya, maka cinta yang dimaksud kepada Allah itu adalah karena akal kita, bukan karena emosi kita. Ya, karena ketika emosi ya, maka contoh ini contoh Ustadz Amin, ketika kita cinta kepada anak, itu cinta karena apa? Ya karena dia itu darah daging kita. Darah daging kita, maka secara al-atifi, ya secara emosional, ya anak kita mau pinter mau bodoh kita tetap cinta. Anak kita itu bisa ngapa aja, nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan naudzubillahi min dzalik, anak kita mempunyai cacat pun tetap kita cintai. Karena apa? Betul. Secara emosional, ya secara kejiwaan, ya. Tapi kalau secara akal mungkin ya, kalau ada orang lain cacat ya kita nggak mungkin lah senang sama dia karena dia cacat. Itu manusiawi ya, maka cinta kepada Allah itu yang berdasarkan akal. Makanya itulah Allah, pentingnya Allah ciptakan akal untuk kita ya. Maka pemirsa Semamio GKB Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cinta kita kepada Allah itu harus kita buktikan dengan logika yang bisa masuk di dalam hati kita, meskipun tidak semua ayat itu bisa kita logikakan ya. Karena apapun yang ada dalam Al-Quran kita harus ikuti ya. Dalam suatu hadis ya, ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, dia itu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in ya. Tidak sempurna iman seseorang ya, salah satu di antara kalian itu, sehingga aku itu lebih dicintai dari anaknya, dari orang tuanya, dari manusia seluruhnya. Ya. Artinya keimanan kita itu baru sempurna ketika Rasulullah itu menjadi role model itu tadi, menjadi value, menjadi nilai utama yang menjadi
panutan kita di dalam kita bertindak, di dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan sampai anak, orang tua pun ya, itu yang secara emosional kita harus cintai, kita harus lebih mencintai Rasulullah SAW. Meskipun kita nggak pernah ketemu, meskipun kita itu tidak pernah bertatapan langsung dengan Rasulullah SAW, ya. Maka Ustaz Amin, kita tentunya harus selalu berusaha, ya. Bahkan ada sebuah syair yang mengatakan kullu ma yaf'alul mahbub mahbubun, ya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh orang yang kita cintai pasti kita suka. Betul nggak Ustaz Amin? Betul sekali. Ya. Mau dia itu tidurnya dengkur, Betul sekali. mau dia itu kalau makan agak Makan gimana, ngisin-ngisin ke bahasanya itu ya. Meskipun ya tetap kita cintai. Karena apa? Awalnya adalah cinta. Ya. Meskipun nanti itu lebih ke arah emosional kita, secara akal itu. Tapi memang kalau kita secara umum ya, cinta itu seperti itu, ya. Bahkan cinta itu yang melindungi, tidak mengotori, ya. Bagaimana orang yang kita cintai itu tertutup aib-aibnya dari diri kita. Maka seorang suami istri itu bagaimana dia bisa menjadi libasul lakum, ya, libasul lahun, ya, menjadi pakaian, menjadi penutup aib yang ada dalam diri kita, saling melindungi. Karena cinta itu melindungi, tidak mengotori. Kalau kita cinta kepada seorang perempuan, maka bagaimana kita menjadikan perempuan itu halal untuk kita apa-apakan, ya, menjadikan perempuan itu ridho dari orang tua kita dan ridho dari orang tuanya. Dan yang terpenting lagi adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya cinta yang hakiki. Karena cinta itu melindungi, bukan mengotori. Maka orang yang dengan teganya mengotori seorang perempuan, ada nggak ya seorang laki-laki yang dikotori? Bisa juga ya, Bisa seorang juga. laki-laki diperkosa oleh perempuan. seperti Nabi Yusuf. Iya, betul sekali. Kita kalau bicara Nabi Yusuf Ah. itu ya menarik juga ya. Itu masalah cinta juga, ya, cinta dunia ya. Betul. Karena kekhilafannya Imra'atul Aziz ya, yang sering dikatakan dengan Siti Zulaikha. Zulaikha itu ya, itu sebetulnya adalah istri dari raja pada saat itu. Ya, makanya kita harus betul-betul memahami bahwasanya cinta itu melindungi, bukan mengotori. Ini juga untuk menjadi perhatian pemirsa sekalian di rumah ya. Lalu ada istilah lagi Ustaz Amin ya, selain tadi ketika kita kepada orang yang kita cintai pasti kita suka juga ya. Dia mau makan apa saja kadang ya kita jadi suka juga ya. Karena kita sering bergaul dengan orang yang kita cintai. Lalu cinta itu juga cemburu Ustaz Amin. Ya. Kalau orang cinta itu tapi nggak punya rasa cemburu, bagaimana cintanya itu bisa diikat dengan kuat? Ya biarlah pasangan saya, istri saya selingkuh. Masa begitu? Ya enggak gitu. Ketika ada pasangan kita mungkin ya sedang khilaf, ya kita pasti ada rasa cemburu. Ya itu sebagai manusiawi ya. Cinta itu adalah cemburu. Maka dalam suatu hadis pun ada yang mengatakan bahwasanya Allah itu juga pencemburu. Kita cemburu, Allah juga cemburu. Ya, maka hadisnya berbicara ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yagharu wa ghairatullah ayyatiyal mar'u ma harramallah alaih. Ya, ini hadis muttafaqun alaih ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, jadi sudah jelas kesahihannya ya. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sesungguhnya Allah itu cemburu. Dan cemburunya Allah ketika apa? Ketika seseorang itu mendatangi apa yang telah Allah haramkan kepadanya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, sudah dikatakan bahwasanya babi haram dimakan. Sudah dikatakan bahwasanya khamr itu haram malah diminum. Sudah dikatakan bahwasanya berzina itu adalah haram malah dia datangi. Wala taqrabuz zina. Mendekati saja nggak boleh, apalagi berzina. Jangan dibalik, ya, mendekatinya nggak boleh, langsung zina aja, itu nggak boleh, ya. Makanya Ustaz Amin, kita harus betul-betul menjaga perasaan kita kepada Allah dan menjaga perasaan Allah kepada kita. Jangan sampai Allah itu merasa cemburu kepada diri kita. Karena apa? Kita menyalahi aturan-aturan yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, kita langgar semua syariatnya, kita terabas semua tuntunan yang itu bersifat larangan untuk kita. Kita tinggalkan semua ibadah-ibadah itu, naudzubillahi min dzalik. Allah itu jadi cemburu. Makanya jangan sampai kalau kita merasa diri kita itu enggak suka
ya, ketika kita merasa cemburu, ya, maka jangan sampai kita buat Allah itu cemburu kepada kita dengan apa? Dengan meninggalkan segala syariat yang telah Allah berikan kepada kita. Mungkin itu, Ustaz. Amin. Oke, baik Ustadz, tentunya masih banyak ya ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang bahas tentang cinta ini. Tetapi untuk edisi kali ini kita dibatasi oleh waktu seperti itu, Betul Ustadz. sekali, Ustaz. Amin. Akan kita lanjut. Baik pemirsa Semamio GKB Channel, tentunya apa yang sudah kita bahas hari ini yaitu tentang cinta Allah kepada manusia dan cinta manusia kepada Allah akan kita lanjutkan pada edisi Kalbu ayat-ayat cinta yang ketiga. Tetap saksikan dan selalu pantau channel GKB Semamio. Oke, kita akhiri untuk Kalbu kajian malam Sabtu hari ini. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur, provinsi dengan penduduk 40 juta jiwa ini, memiliki potensi besar sebagai ladang dakwah persyarikatan Muhammadiyah, terutama di bidang audiovisual. 38 pimpinan daerah kabupaten kota menjadi modal utama menggerakkan dakwah Muhammadiyah di pelosok Jawa Timur. Dan insya Allah, TVmu akan mengudara di Jawa Timur melalui kanal multi platform dengan menyajikan program-program unggulan yang menyuguhkan konten lokal. Di antaranya, Berita TVmu Jawa Timur, informasi yang menyajikan berita aktivitas persyarikatan Muhammadiyah di Jawa Timur. Islam on the Street, program religi on the spot yang mengupas masalah agama dengan ringan bersama warga dan pakar. Ta'awun, program reality show filantropi, bekerja sama dengan Lazismu yang akan mengangkat program unggulan Lazismu di daerah-daerah. TVmu Jawa Timur akan dipancarkan dari stasiun Muhammadiyah Gresik Kota Baru atau Mugep. Kami menyebutnya TVmu Jawa Timur Stasiun Mugep Gresik. Pemirsa, terima kehadiran kami sebagai bagian dari Muhammadiyah Official Broadcaster. Bismillahirrahmanirrahim. TVmu Jatim, Stasiun Mugep Gresik. Biar adil.